Pemerintahan era Presiden Joko Widodo berencana menambah pembangunan jalan tol yang mencapai panjang ribuan kilometer. Rencana tersebut digodok melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dari jumlah tersebut, sebagian ada yang sudah dibangun dan sedang dalam tahap konstruksi. Hanya saja sebagian besar masih dalam tahap perencanaan atau studi kelayakan. Secara rinci terdapat tahapan pembangunan jalan tol sejak era Orde Baru. Tercatat pada periode 1978 sampai 2014, pembangunan jalan tol menghasilkan ruas sepanjang 795 km. Jumlah itu bertambah pesat lantaran Jokowi gencar membangun tol. Penambahan ruas tol di era Jokowi tersebut tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Proses pembangunan tol tersebut berlanjut hingga saat ini. Di seluruh Indonesia, berapa kilometer jalan tol yang telah kita punyai? Dijawab oleh Pak Menteri PU, 780 km. Kemudian saya hitung-hitung. Saya ingat saat itu saya diskusi dengan Pak Menteri PU, Pak Basuki. Dalam 5 tahun ini kita akan dapat berapa? Masa kita berpuluh tahun hanya 780? Padahal yang namanya Tiongkok, Cina, itu 1 tahun bisa 4.000 sampai 5.000 km per tahun. Mereka nggak tahu udah berapa ratus ribu kilometer. Dulu saat jalan tol Jagorawi kita punyai, mereka tahun 77, semua orang datang melihat tol Jagorawi kita. Lihat, niru manajemennya, niru konstruksinya, semuanya niru negara-negara di sekitar kita. Tapi mereka sudah punya beribu-ribu kilometer, kita masih 780 kilometer. Problemnya ada di pembebasan lahan. Terus saya lihat kenapa ini hanya 780. Saya lihat, kita lihat, berhenti, semuanya yang banyak karena masalah pembebasan lahan. Sekarang kunci itu sudah kita lihat, kuncinya sudah ketemu. Kalau konstruksi ternyata kita dengan negara lain juga nggak kalah, asal tanahnya sudah bebas. Yang namanya konstruksi, mau minta berapa kilo, sama saja, pengerjaan itu sama saja. Yang namanya ngecor, yang namanya aspal, yang aspal, cepet-cepetan juga bisa. Inilah yang terus kita kejar. Dan saya ingat saat itu, 3 tahun yang lalu saya sampaikan ke Menteri PU, dan terkait juga dengan Menteri PU, Menteri BUMN, saya hitung-hitung, udah 5 tahun target kita, sementara 1.200, 5 tahun itu, 5 tahun. Tadi saya tanya bisi-bisi lagi, Pak Menteri, perkiraan 2019 dapat tambahan berapa kilo kita? Tadi dihitung, ini, tambah, dapatnya kurang lebih nanti 1.800 km. Artinya sebetulnya kita ngebut itu juga bisa. Mengerjakan bersama-sama. Di mana-mana kita harapkan seperti itu, gabungan pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN, swasta, semuanya gabung. Kalau kita bekerja di semua lokasi, toh seperti itu, akan cepat, pembiayaannya juga cepat, mengerjakan konstruksinya cepat, bayar pembebasannya juga cepat. Jangan kalah dengan negara-negara lain. Kalau tetangga kita bisa, kita juga lebih dari bisa harusnya. Kita ini negara besar, biaya logistik kita untuk transportasi barang dari satu tempat ke tempat yang lain, itu masih 2 kali sampai 2,5 kali lipat lebih mahal dari Singapura dan Malaysia. Sebabnya apa? Ya jalan-jalan bebas hambatan seperti ini belum selesai. Kalau sudah harga, biaya transportasi, biaya logistik lebih mahal, artinya apa? Barang yang dibeli oleh masyarakat juga menjadi lebih mahal. Larinya ke sana. Hal seperti ini tersampaikan pada masyarakat. Apa sih manfaat dari tol? Proses seperti ini yang akan terus kita kerjakan.